Oke, berjumpa kembali. Kali ini di segmen terakhir tayangan perdana kuliah Arsitektur Kota masih dengan saya Agus Eko Madio. Nah, mempelajari arsitektur kota memang mampu membawa kita melintasi tempat. Kita bisa mempelajari berbagai kota di berbagai belahan dunia. Bahkan melintasi zaman, kita bisa mempelajari kota-kota yang terbangun dari masa lalu. Karena sesungguhnya kota merupakan representasi dari perjuangan hidup manusia. Nah, di tayangan ini saya akan antarkan kepada Anda bagaimana kota ini menjadi wadah manusia dalam memperjuangkan hidupnya. Dan seperti yang diungkapkan di awal, bagaimana upaya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik itu ada dalam perjuangan manusia ini. Manusia ini ya. Stay tune. Perkembangan perhatian tentang arsitektur kota menunjukkan perbedaan antara tahun 1990-an dengan tahun 2010-an. Bahkan mungkin berbeda lagi perhatiannya pada tahun 2020-an sekarang karena kita saat ini menghadapi situasi pandemi global yang sangat mungkin akan mengubah perilaku dan kondisi ketatakotaan di kita. Ya, kita kembali ke tahun 1990-an. Kalau Anda belajar sejarah, ya pada masa itu ditandai dengan kemenangan kapitalisme terhadap sosialisme global, ya. Runtuhnya tembok Berlin, bubarnya Uni Soviet, gitu ya. Dan akhirnya kapitalisme saat itu diyakini mampu membawa kemajuan bagi masyarakat dunia dan disebarkan ke seluruh dunia. Di sini muncul gagasan-gagasan untuk merancang kota berkelas dunia, ya. Shanghai, Dubai. Di Indonesia, gagasan ini mewujud dalam gagasan superblok, di mana ada pengembang besar dengan kapital yang besar, dan ada pemerintah yang punya serangkaian regulasi, dan di sini muncul peran profesional yang menjembatani antara pemerintah dengan pengusaha. Namun tahun 2009 perhatian ini bergeser karena ternyata kapitalisme global tidak bisa menghindari munculnya keserakahan, ya, greedy. Dan globalisasi ternyata mengundang paradoks, ya, misalnya terorisme dan terorisme sendiri juga mengundang paradoks ultranasionalisme. Di sini beberapa orang pemikir kota mulai berkumpul dan merumuskan tahun 2010 di Quito tentang New Urban Agenda. Jadi isu-isunya tentang rasutan sosial, kebebasan, keamanan, new lifestyle, by digital, dan lain-lainnya. Dan di Indonesia permasalahan kota mulai muncul, ya, terutama permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, kawasan kumuh. Jadi tidak melulu urusan investasi kapital dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kita bicara tentang kota di Indonesia, maka kita juga perlu berbicara tentang urbanisasi di Indonesia, ya. Jadi kita nggak cukup hanya berbicara urban lifestyle masa kini, ya, kayak hidup di kota, tapi juga urban problems. Dan ini dimunculkan karena proses urbanisasi yang berlangsung. Dan tidak bisa dipungkiri ada pengaruh industrialisasi yang mendorong urbanisasi. Nah, kita loncat dulu karena mungkin akan terjadi deurbanisasi karena ada pandemi dan social distancing. Tetapi ada yang lebih esensial dari proses urbanisasi atau deurbanisasi yang akan muncul, yaitu hasrat untuk hidup yang lebih baik. Nah, ini di awal abad ke-20, Louis White, seorang sosiolog, ya, antropolog, mohon maaf, melihat bagaimana industrialisasi yang melanda dunia saat itu, ya, dipicu oleh revolusi industri, memicu urbanisasi. Jadi para petani di desa-desa merasa tidak punya bargaining position yang baik, ya, berhadapan dengan para pedagang gitu, sehingga untuk mencari kehidupan yang baik mereka harus melepaskan pekerjaan mereka sebagai petani dan banyak yang memilih untuk tinggal di kota, bekerja di dalam sektor industri. Ya, memang pemicunya adalah revolusi industri, ya. Jadi produksi dalam massal, munculnya mesin, dan akhirnya kota-kota yang dulu hanya ditinggali oleh para pejabat, ya, para penguasa, kelompok bangsawan dan para pedagang, kini mulai banyak dijejali oleh buruh, ya, buruh-buruh industri. Nah, salah seorang jurnalis yang sangat berpengaruh, Jane Jacobs, menelusuri bagaimana industri memacu perencanaan kota di Amerika. Ada yang bagus dan kemudian ada yang mati, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini gambar yang dipakai dalam cover bukunya Jane Jacobs memperlihatkan mesin semua, ya. Ada mobil, ada bangunan, bangunannya pun juga
tipikal, sangat pabrik, ada tiang listrik, ada kabel listrik, ada jalan, tidak ada manusianya. Nah ini ya, bayangkan kota-kota lebih banyak dibentuk oleh hutan beton ya, oleh jalur-jalur kendaraan bermotor ya, yang membuat orang ingin bekerja cepat, efisien, gitu kan, masif gitu ya, lalu lintas transportasi dari satu tempat ke tempat lain menjadi penting. Tetapi bagaimana orang yang tinggal di situ tidak banyak jadi perhatian ya. Nah, akibatnya ini istilah yang muncul adalah lost spaces ya. Ternyata di antara hutan-hutan beton, di antara jalur-jalur transportasi yang membawa kendaraan begitu cepat melintasi satu kota ke tempat kota yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, orang berkumpul dengan fasilitas seadanya, kumuh, tidak tertata, tidak manusiawi, menjadi sarang kriminalitas. Nah, ini yang terjadi di Indonesia pada masa lalu ya, barangkali situasinya sudah berubah. Bayangkan dalam sebuah ruangan seperti ini lebih banyak diperuntukkan buat kendaraan ya, buat parkir, buat lalu lintas. Tentu kalau Anda jalan di sini tidak nyaman ya, nggak ada pohon, nggak ada jalur pedestrian, nggak ada tempat duduk, panas. Ya, ya inilah realita ketika kota dibangun dengan pertimbangan industri yang bersifat bekerja selayaknya sebagai sebuah mesin. Nah, dari situ beberapa pakar mencoba melihat kota yang baik itu seperti apa sih. Lalu ada yang belajar dari masa lalu ya. Jadi melihat dari kota-kota di Eropa itu kok ternyata nyaman ya kalau kita jalan-jalan di sana itu apa bangunannya bikin teduh, karakternya kuat, orang masih bisa saling menyapa gitu. Apanya sih yang bikin bagus itu dikaji. Beberapa referensi ini akan menjadi referensi wajib di kuliah arsitektur kota. Lalu kemudian merumuskan itu kota yang bagus itu kayak apa sih gitu kan. Bahkan ada yang lebih spesifik, jalan yang bagus itu kayak apa sih? Atau ruang terbuka yang bagus itu seperti apa sih gitu. Jadi mulai dibuat teori-teorinya tentang wujud kota yang baik. Nah, di Indonesia nih sekarang gitu ya. Gambar kiri adalah situasi di Indonesia dan gambar yang lain situasi di negara lain yang lebih maju. Bukan berarti menjelekkan di Indonesia, tetapi kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak ya? Gambar di atas adalah suasana pasar yang satu di Indonesia begitu semerawut, berjubel, bercampur antara orang dan kendaraan, pembeli nggak tertata gitu. Mudah sekali copet beraksi di sini ya, kriminalitas, kecelakaan. Sementara di sebelah kanan ini La Bosquera di Spanyol ya. Itu justru jalannya ditutup, kendaraan tidak boleh masuk, hanya orang yang jalan kaki boleh. Teduh ketika orang nyaman berjalan, orang juga nyaman berjualan, jadi lebih laku, lebih tertata. Di bawah adalah sungai di Indonesia, sungai tempat sampah, sungai menjadi tempat belakang, sementara di kejauhan ada gedung tinggi, ada kesenjangan yang di sebelah kanan di Cina, di mana rumahnya sederhana, tetapi ada ruang publik di luar, sungainya rapi, bersih, dan ruang publik ini jadi ruang sosial ya, orang duduk-duduk di situ, menikmati sungai, bahkan mungkin mancing. Nah, kalau orang mancing di sungai berarti sungainya jernih, airnya ikannya bisa dimakan. Ya, tapi kota bukan suatu ruang yang steril. Ya, ini contoh yang tidak jauh dari kampus kita di kampus Ganesha, yaitu di Sungai Cikapundung. Artinya Indonesia juga punya prestasi ya. Simple sebetulnya adalah membuat jalur pejalan kaki yang melintasi kampung di tepi sungai. Tapi meskipun simple, kontribusinya terhadap ruang sosial itu luar biasa ya. Bukan hanya estetik, bukan hanya memberikan pengalaman-pengalaman ruang yang menarik. Kalau Anda jalan kaki di sini cukup sehat ya, di belakang Sesa Buga, ke atas terus ke arah Cimbuluit di belakang Unpar. Tapi Anda juga bisa menyaksikan bagaimana ini di gambar bawah adalah nenek mengasuh cucu ya. Ruang-ruang sosial terjadi di sebuah jalan sempit ini. Nah, ini akhir dari tayangan ini ya. Saya ingin meresume beberapa hal yang menarik ketika kita mempelajari arsitektur kota. Ya, mengapa kota itu penting? Karena kota menunjukkan peradaban kita. Sehat atau tidaknya kehidupan suatu kota menunjukkan sehat atau tidaknya kehidupan masyarakat. Mengapa arsitek perlu mempelajari kota? Arsitek adalah garda depan dalam penciptaan artefak penanda peradaban. Kekuatan lewat pengetahuan yang dimiliki seharusnya mampu membantu kehidupan kota yang lebih baik. Lebih dari sekadar pelayan memberi tugas untuk merancang bangunan dengan memperhatikan konteks perkotaan. Dan mengapa kalian mahasiswa arsitektur perlu mempelajari kota?
Ya, perlu dijawab bersama karena ini bukan suatu jawaban yang mudah ya, karena konstelasi arsitek dan pendidikan arsitektur dalam industri ini memang rumit. Apakah kita hanya sebagai komponen manufaktur atau ikut mewarnai industri suatu bangsa? Di sini kita juga bicara relasi pengetahuan dan kekuasaan, ya, dan mencoba membuka satu pertanyaan itu, kalau kita punya kekuasaan lewat ilmu pengetahuan itu kekuasaan ini kita gunakan untuk siapa? Dan mulai dari mana ya? Jadi perjalanan panjang kita sebagai seorang sarjana, Anda sebagai seorang sarjana dan saya sebagai seorang akademisi, sama-sama sebagai seorang scholar, yang pertama tentu adalah membangun kepekaan terhadap fenomena urbanisme, fenomena kehidupan perkotaan. Kemudian mengembangkan elaborasi penalaran untuk memahami apa dan mengapa fenomena perkotaan itu muncul, mencoba melakukan studi-studi terdahulu, pemikiran mengenai wujud kota yang baik, dan melakukan exercise ya, uji coba terhadap suatu permasalahan kota. Lalu bagaimana kontribusi disiplin kita, desain arsitektur, untuk merespon permasalahan tersebut. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan dalam kuliah arsitektur kota selanjutnya. Demikian akhir tayangan kuliah perdana arsitektur kota. Selanjutnya akan ada serangkaian kuliah yang diharapkan mampu membangun rasa ingin tahu Anda, mengeksplorasi berbagai kota, mengendapkan rasa kesadaran-kesadaran tertentu dalam sebuah kerangka arsitektur kota. Arsitek adalah orang kreatif. Tentu ide-ide kreatif itu dibutuhkan untuk memandu masyarakat dalam mewujudkan kota yang lebih baik. Saya akhiri kuliah perdana ini dengan semangat belajar dan ikuti terus tayangan selanjutnya dalam mata kuliah arsitektur kota. Salam.